Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di upacara pengambilan Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyapa para tamu penting kami, yaitu yang terhormat Bapak Rektor Universitas Mataram, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, yang terhormat Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Dokter, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Kedokteran, serta Ketua dan Sekretaris Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Yang terhormat Ketua POMA Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Yang terhormat Bapak Ibu para undangan, serta Bapak Ibu orang tua dokter baru dan para dokter baru yang berbahagia. Sebelum memasuki acara utama, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, laporan Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Acara selanjutnya, pengambilan Sumpah Dokter oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Acara selanjutnya, penandatanganan naskah lafal Sumpah Dokter. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, pembacaan doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Mataram. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Dan kepada para hadirin, kami persilakan untuk berdiri.
Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram kepada Bapak Dr. Arfi Syamsun, SPKF, MSI Med, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan ayah dan ibu dari para calon dokter baru. Yang kami hormati Bapak Rektor Unram, Bapak Dekan FK Unram, Ketua Senat Fakultas, Ketua Poma FK Unram, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Program Studi dan Kepala Bagian, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan. Yang kami hormati para tamu undangan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB atau pejabat yang mewakili, Ketua ID Wilayah NTB, Direktur RSUP NTB, Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, perwakilan Rumah Sakit Jaring, Rumah Sakit Praya, Rumah Sakit Gerung, Rumah Sakit Bayangkara, dan Kepala Puskesmas Wahana Pendidikan. Tentunya yang kami banggakan Ananda calon dokter baru. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, hari ini FK Unram menyelenggarakan Sumpah Dokter yang ke-40 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan rekomendasi Satgas COVID Universitas Mataram. Bapak Rektor dan hadirin sekalian yang kami hormati, dapat saya laporkan bahwa jumlah dokter baru yang akan diambil sumpahnya pada pagi hari ini ada 10 orang, 8 orang hadir offline langsung di auditorium FK Unram, sementara 2 orang mengikutinya secara online karena saat yang sama sedang isolasi mandiri. PCR dan rapid antigennya positif.
2 orang laki-laki, 8 orang perempuan. Ananda ini telah lulus ujian kompetensi dokter periode Agustus 2021. Alhamdulillah, dari 9 orang Ananda yang mengikuti ujian merupakan post taker dan 100% lulus. Oleh karena itu kita memberikan aplaus untuk Ananda. Kemudian kami juga mengirim 3 orang retaker untuk ujian dan alhamdulillah yang lulus 1 orang, sehingga dengan hari ini kami masih menyisakan 2 orang yang belum lulus dan masih ada 1 orang yang berhubung dalam kondisi hamil sehingga tidak bisa mengikuti ujian terakhir. Kalau di fakultas kedokteran lain angkanya cukup mencengangkan, angkanya bisa di atas 200-300 orang yang belum lulus. Sementara kita di fakultas alhamdulillah masih punya hutang 3 orang. Mudah-mudahan dalam periode ujian bulan ini mereka bisa menyelesaikan UKM PBD-nya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan keseluruhan yang diambil sumpahnya, jumlah lulusan yang sudah diambil sumpahnya adalah 633 orang dokter. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan amanat Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 29 ayat 3, sebelum Ananda dokter baru melaksanakan tugas harus dilakukan sumpah. Oleh karena itu kami mohon Bapak Dekan untuk mengambil sumpah atau janji para calon dokter baru. Selanjutnya Ananda akan melanjutkan tahapan intensif di rumah sakit dan puskesmas yang akan dipilih. Dan terutama membantu pemerintah dalam menangani wabah COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan Ananda sekalian. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Hadirin sekalian, acara selanjutnya merupakan pengambilan sumpah dokter oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Kepada Bapak Dekan dan Bapak Rohaniawan, kami persilakan untuk mengambil tempat. Serta kepada dokter baru, dimohon berdiri dan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, sebelum saudara-saudara dilantik sebagai dokter, saudara wajib mengucapkan lafal sumpah dokter. Untuk itu, apakah saudara-saudara bersedia untuk disumpah? Disumpah dengan cara agama apa? Kalau demikian, ikutilah apa yang saya bacakan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah bahwa yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah bahwa untuk semuanya, saya akan membaktikan hidup saya dengan kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga dan kedokteran. Saya akan menjalankan tugas saya terhormat dan bersusila
dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya makan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya sesuatu yang bertentangan di kemanusiaan. Mati setiap hidup insani biasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan senantiasa mengutamakan penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saya terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan. Saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, kepercayaan, atau dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. Saya akan memberikan kepada saya dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya ulangi. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya terima kasih yang selayaknya. Dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya karena saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan Indonesia. Kan sumpah ini dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Baik, kepada Bapak Dekan dan Bapak Rohaniawan, kami persilakan untuk kembali tertekan. Acara selanjutnya merupakan penandatanganan naskah lafal Sumpah Dokter oleh para dokter baru. Penandatanganan naskah lafal Sumpah Dokter. Dr. Ariska Mardia Emma.
Lahir di Mataram pada tanggal 6 April 1998. Merupakan putri dari Bapak Insinyur Haji Muhsin Akbar dan Ibu Hajah Marhamah SPD. Dr. Firman Agung Jalaisnu. Tempat lahir Selong pada tanggal 22 November 1997. Merupakan putra dari Bapak Sarunihati Eskap NS dan Ibu Dewi Apriani AMD Kep. Dr. Mahardani Utami Pratiwi. Lahir di Dasanbaru pada tanggal 13 Agustus 1996. Merupakan putri dari Bapak Haryono Harjo Wibisono SPD dan Ibu Partinem AMD Kep. Dr. Putu Ayu Putri Segari Deviana Dewi. Lahir di Mataram pada tanggal 6 April 1997. Merupakan putri dari Bapak Insinyur Made Sunaryana dan Ibu Dewa Ayu Sutika Dewi SE. Dr. Lina Suraya. Lahir di Peraya pada tanggal 6 Juni 1997. Merupakan putri dari Bapak almarhum Supardi MPD dan Ibu Farida Aryani. Dr. Saidati Amalia Andini Putri. Lahir di Mataram pada tanggal 13 Mei 1995. Merupakan putri dari Bapak Modina Santoso SH dan Ibu Dr. Ani Suryani SH MH. Dr. Amelia Gita Lestari. Lahir di Kupang pada tanggal 25 Februari 1996. Merupakan putri dari Bapak Pelda Saiful Karyadi dan Ibu Kartini. Dr. Inayah. Lahir di Bima pada tanggal 30 Desember 1994. Merupakan putri dari Bapak Ahmad Hamid dan Ibu Aminah. Dr. Wisna Meriski. Lahir di Teratak pada tanggal 14 Juli 1996. Merupakan putri dari Bapak Haji Nurkawi MPD dan Ibu Aminah. Dr. Chandra Perdana Putra MKes. Lahir di Alas Sumbawa pada tanggal 7 Mei 1986. Merupakan putra dari Bapak M. Ihsan dan Ibu Kusuma Wardani.
Baik, kepada Bapak Dekan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Rektor Universitas Mataram kepada Bapak Profesor Dr. Haji Laluwusti SHMH. Kami persilahkan. Recording in progress. Sekali lagi oleh Rektor Universitas kami mohon kesediaan Bapak Rektor Universitas Mataram untuk memberikan sambutan. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Dipersilakan Pak Rektor. Baik. Untuk sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, para Wakil Dekan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat, dan mitra kerja Fakultas Kedokteran UNRAM yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua ID Wilayah Nusa Tenggara Barat, Ketua Senat, para dosen Fakultas Kedokteran, para orang tua, dan tamu menyampaikan ucapan selamat kepada para dokter yang baru diambil sumpahnya. Demikian juga kepada keluarga. Semoga ikrar sumpah setia dan amanah yang diberikan dapat diemban dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih pada masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah hingga saat ini. Sumpah profesi pada hakikatnya adalah ikrar kesetiaan, komitmen, kesiapan, dan kesanggupan atas nama bahwa profesi yang saudara pangku saat tanggung jawab. Dengan adanya sumpah sesungguhnya oleh apa yang diucapkan dan segala konsekuensi yang mengiringinya. Menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran tidak mudah, keluarnya juga sulit. Karena itu syukuri kelulusan saudara-saudari pada hari ini dengan nantinya melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan sumpah yang sudah diucapkan. Saya berpesan, jaga nama baik alma mater Universitas Mataram, di mana saja saudara bekerja dan bertugas. Terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang berkembang dengan sangat pesat untuk menunjang kesuksesan tugas-tugas saudara. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para dokter baru, kepada keluarga, dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap capaian kelulusan dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan kedua oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram kepada Bapak Dr. Hamsi Kadrian, SPPHT, KLK MKes, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mataram, Bapak Profesor Dr. Ali Husni SHM. Yang saya hormati Ketua ID Wilayah NTB, Dr. Dodi Priyokuboyo, yang juga menjadi salah satu pendiri dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dan beliau juga pernah menjadi wakil dekan bidang akademik di Fakultas Kedokteran. Yang saya hormati juga tentunya Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Kedokteran, baik yang hadir di sini secara langsung maupun secara online, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Ketua POMA atau Persatuan Orang Tua Mahasiswa FK UNRAM, yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB yang merupakan rumah sakit pendidikan utama dari FK UNRAM atau pejabat yang mewakili. Tentu yang saya hormati juga Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Jejaring dan Satelit serta pimpinan Puskesmas atau wahana pendidikan kesehatan yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran sebagai mitra di dalam proses pendidikan di tahap profesi.
Yang saya hormati juga tentunya Bapak Ibu Kaprodi, dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang banyak berkontribusi di dalam proses pendidikan baik di tahap akademik maupun tahap profesi. Yang juga saya hormati Bapak Ibu orang tua dari teman sejawat saya yang baru, dokter-dokter yang baru saja dilantik, beserta teman sejawat saya, dokter-dokter yang ada 10 orang yang baru saja kita lantik. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita begitu banyak nikmat. Walaupun mungkin ada 2 orang yang tidak bisa hadir secara langsung pada kesempatan hari ini, tetapi dengan teknologi yang ada kita bisa melaksanakan kegiatan Sumpah Dokter ini secara hibrid atau gabungan antara daring dan luring. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan syafaat pada hari akhirat nanti. Yang selanjutnya tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman sejawat saya yang baru ini. Insya Allah tenaga kita memang sangat dibutuhkan di dalam ikut menanggulangi wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19 yang ada kita hadapi pada saat ini. Salah satu edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dari Kementerian Kesehatan itu memang ingin mempercepat dokter-dokter yang sudah menyelesaikan kewajiban untuk melalui tahapan uji kompetensi dokter Indonesia untuk segera bisa ditugaskan di berbagai wilayah di Indonesia, ya, di semua lini pelayanan kesehatan yang ada. Ada yang bisa langsung tanpa internship, ya, karena masih menggunakan kurikulum yang lama, tetapi sebagian besar masih akan mengikuti proses internship atau pemahiran, ya, yang tentunya nanti ini akan bisa memilih seluruh wilayah di Indonesia tentunya. Jika ingin di NTB masih terbuka peluang, tapi jika ingin mencari katakanlah pengalaman di luar juga masih sangat terbuka. Yang berikutnya tentu silaturahmi kita, walaupun sudah menjadi alumni, nanti kan tidak akan terputus sampai di sini. Tadi pesan Pak Rektor diharapkan untuk terus belajar, terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kedokteran, sehingga ya kita di Fakultas Kedokteran juga memiliki banyak dosen-dosen, banyak ahli-ahli yang kita ketahui juga sangat aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak juga melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah, ya, dan termasuk juga didukung oleh Ketua IDI wilayah kita, sehingga banyak sekali kesempatan untuk kita terus mematangkan ilmu, memperbaharui ilmu kita, karena seperti tadi Pak Rektor sampaikan bahwa ilmu pengetahuan kedokteran ini memang sangat cepat perkembangannya. Apalagi dengan sekarang COVID, lalu kemudian revolusi industri 4.0 itu sangat cepat perkembangannya. Kita juga sedang menyiapkan beberapa wahana pendidikan baru, gitu ya. Kita insya Allah selangkah lagi nanti akan segera membuka program pendidikan dokter spesialis bedah dan program pendidikan spesialis obgyn. Ini tinggal kita mengajukan ke Dikti, ya, karena yang lainnya persyaratannya sudah cukup lama, sudah hampir lebih dari 2 tahun kita melaksanakan proses ini, dan insya Allah dalam waktu dekat targetnya kalau bisa Januari sudah ada proses pendidikan yang kita jalani untuk 2 PPDS ini. Yang lain juga kita sedang menyiapkan Magister Kesehatan, S2 Kesehatan. Ini juga sedang berjalan sekarang ini, dan ini juga targetnya teman-teman akan mengejar di bulan Januari, sehingga nanti akan ada tambahan satu lagi, yaitu untuk program profesi apoteker. Nah, sehingga kita harapkan nanti di bulan Januari atau semester depan itu
ada 4 program studi baru yang akan segera kita luncurkan. Nah, sehingga ini tentu nanti membuka peluang untuk teman sejawat ini apakah nanti akan menjadi mahasiswa gitu kan, ataukah mungkin ada yang ingin menjadi dosen di situ, karena kalau sudah nanti S2 atau S3 ya, itu terbuka peluang untuk menjadi dosen di sini, untuk mengabdi kembali ke alma mater kita. Sehingga saya kira ini langkah awal yang sangat baik ya, selain tentunya nanti perlu mengembangkan diri terus-menerus untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya di berbagai bidang ya. Jadi mau bidang pendidikan boleh, di bidang pelayanan kesehatan boleh ya. Mungkin di bidang-bidang yang lainnya, karena kita perlu juga nih untuk katakanlah di politik begitu ya. Kita perlu juga nih dokter-dokter yang barangkali bisa menjadi anggota dewan ataupun mungkin kepala pemerintah daerah juga perlu juga gitu, sehingga bergaining dari katakanlah tenaga kesehatan itu menjadi lebih kuat. Ya mungkin kita ketahui sekarang di Kementerian Kesehatan saja Menteri Kesehatannya bukan dari dokter gitu kan. Ini jadi saya kira ini bisa menjadi peluang untuk kita mengembangkan diri dan terus istilahnya memacu kinerja dari dokter-dokter yang ada di Indonesia. Tentu selama proses pendidikan akan ada banyak interaksi yang atau sudah banyak interaksi yang kita lakukan, yang sudah kita kerjakan, dan tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dosen, semua rumah sakit, semua wahana pendidikan yang ada yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran, sehingga dokter-dokter kita ini atau teman sejawat kita ini bisa selesai atau bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Tentu juga di dalam hubungan kita, itu tentu ada hal-hal yang barangkali tidak berkenan, baik itu karena ada aturan ataupun ada hal-hal yang katakanlah tidak disengaja. Maka pada forum yang mulia ini saya ingin memohon maaf baik atas nama pribadi maupun atas nama institusi, sehingga mungkin hal-hal yang buruk kita atau hal yang kurang baik barangkali kita lupakan dan kita saling ikhlaskan. Kita melangkah maju ke depan untuk saling membantu ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman sejawat saya yang baru dan Bapak Ibu atau keluarga yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Sambutan ketiga oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Wakil Direktur SDM dan Diklat. Untuk itu kepada Ibu Dr. Hajah Suciati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Mataram, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran, dan seluruh sivitas akademika Universitas Mataram, Ketua ID Wilayah Nusa Tenggara Barat, tamu undangan, Bapak, Ibu, orang tua, para dokter yang baru dilantik, singkatnya seluruh hadirin. Bersyukur dan berbahagia sekali pada siang hari ini kita bisa mengikuti upacara pengambilan sumpah dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Bapak Direktur karena beliau tidak bisa hadir pada acara ini karena ada kegiatan lain yang bersamaan, yaitu terkait kesiapan rumah sakit dalam penanganan pandemi. Bapak, Ibu yang kami hormati, acara pengambilan sumpah dokter seperti ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu di tengah kesadaran bersama bahwa menyelenggarakan proses pendidikan dokter di era pandemi adalah bukan suatu hal yang mudah, tapi berkat kesungguhan, kerjasama, serta dukungan dari banyak pihak,
maka proses pendidikan tetap bisa terselenggara dengan baik hingga bisa mengantarkan para dokter untuk diambil sumpahnya pada siang hari ini. Tentu saja ini adalah hal yang harus kita syukuri bersama. Untuk adik-adik para dokter yang baru saja diambil sumpahnya, saya mengucapkan selamat kepada kalian semuanya. Semoga kemudahan dan kesuksesan menyertai kalian semuanya dalam melangkah memasuki tahapan kehidupan selanjutnya. Bapak, Ibu, adik-adik dokter baru, pandemi selama 1,5 tahun telah semakin menyadarkan kita bahwa persoalan kesehatan yang dihadapi oleh negara kita ini sangatlah kompleks, sehingga implikasinya adalah semakin luasnya terbuka kesempatan bagi para dokter untuk mengambil peran, berkarir memperkuat sistem kesehatan nasional dalam beberapa sektor yang terkait. Bisa di sektor pelayanan langsung kepada pasien, maupun sektor penunjang pelayanan. Yang keduanya sama-sama penting untuk terciptanya sistem kesehatan yang lebih baik. Untuk itu, dimanapun nantinya para dokter baru ini akan berkarir, sesuai minat dan kesempatan yang ada tentunya. Satu hal yang ingin saya pesankan, yaitu janganlah melupakan sumpah dokter yang baru saja kalian ucapkan, karena itu adalah jiwa kita, ya, jiwa para dokter yang akan tetap melekat pada diri kita sampai kapanpun. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi kalian semuanya, para dokter yang baru disumpah pada siang hari ini. Terakhir, semoga dengan hadirnya para dokter yang masih muda-muda, yang penuh energi kali ini akan semakin memperkuat layanan kesehatan pada masyarakat maupun sistem kesehatan nasional secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama menjalani proses pendidikan di rumah sakit kami maupun di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat kepada Dr. Dodi Aryo Kumboyo, SPOGK, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor, Profesor Wisnu, yang terhormat Bapak Dekan, Dr. Hamsi dengan jajarannya, yang terhormat Ketua Senat, Pak Yulianto, yang terhormat teman-teman sejawat tadi, disumpah, dokter baru, dan khususnya juga pada orang tua dokter baru yang bisa hadir pada siang hari ini secara luring, Pak, ya, berarti ini digabungkan. Dan senang sekali bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara sumpah dokter, pelantikan dokter, dan sumpah dokter pada pagi siang hari ini. Saya selaku Ketua IBI mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Dekan yang telah berhasil mendidik adik-adik pemirsa dokter, karena setelah lulus ini akan mengikuti pendidikan lagi, bukan, artinya mengikuti satu program yang namanya internship selama 1 tahun dengan niat, dengan tujuan untuk melahirkan dan memandirikan dari teman secara dokter ini. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Dekan, ya, dari pimpinan rumah sakit pendidikan utama dari Kementerian Sosial, bahwasanya masa pandemi ini masih belum selesai.
Masyarakat sebagai dokter, kita banyak berharap untuk sebagai role model bagi masyarakat untuk ya selalu patuh terhadap protokol kesehatan, memberikan komunikasi, informasi, edukasi pada masyarakat. Karena kita ketahui sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya lagi untuk memastikan bahwa 3T, 6M maupun vaksinasi harus berjalan. Jadi dengan Anda nanti kembali ke masyarakat, puskesmas atau rumah sakit untuk intensif, kami sangat berharap memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa pandemi di luar Jawa Bali saat ini sedang banyak-banyaknya. Oleh karena itu, harapan kami juga pemerintah juga tetap menjaga prokesnya dalam melakukan pekerjaannya. Dan tadi saya sudah dapat informasi bahwa masyarakat sudah diberikan vaksinasi 2 kali. Ya, kami berharap nanti kalau sudah 3 bulan atau mungkin lebih dari vaksinasi kedua bisa mendapatkan vaksinasi yang ketiga sebagai booster. Karena kami dari anggota ID, dari pengurus besar ID, telah minta kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan. Karena kita tidak ingin mendengar lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un bagi nakes, khususnya bagi masyarakat tenaga medis, terutama dokter. Dalam keadaan darurat apapun juga, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, mohon untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Tidak ada pelayanan saat pandemi ini tanpa Anda menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan levelnya. Mengingatkan lagi bahwa ID ada di semua provinsi, ada di semua kabupaten kota. Setelah ini Anda akan terdaftar sebagai anggota ID. Dan untuk informasi bahwa semua perhimpunan dokter ahli ada di Ikatan Dokter Indonesia. Dan Ikatan Dokter Indonesia selalu memberikan pembelajaran melalui seminar, melalui workshop. Itu kami berharap sejawat untuk segera untuk tetap mengikuti kegiatan seminar maupun workshop yang dilakukan oleh center-center pendidikan maupun dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri. Tapi disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Rektor, bahwa pengetahuan teknologi terus berkembang dengan sangat cepat. Itu diharapkan tetap mengikuti perkembangan teknologi kesehatan ini. Tadi dalam sumpah dokter sudah disebutkan bahwa Anda akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran. Dalam kode etik kedokteran itu ada ya, nanti akan Anda pelajari bisa dengan sungguh-sungguh untuk ditaati dan diamalkan. Dan pada kesempatan ini saya juga mengingatkan bahwa kalau bisa sumpah dokter ini dilaminating, taruh di tempat kamar saudara bekerja atau di tempat kamar Anda di rumahnya, tetap terekam bahwa Anda tadi sudah dilakukan sumpah yang diberi oleh agama. Dan kita dengarkan bersama, dan pasti malaikat akan mencatat, Allah akan mencatat apa yang ada sumpahkan. Kami dari Ikatan Dokter Indonesia sangat berharap kesejawatan, kesantunan, kebersamaan kita sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia. Saya tidak berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua, saya ucapkan selamat atas perjuangannya dalam mendidik putra-putranya sehingga bisa menjadi dokter. Dan tetap saya mengingatkan untuk selalu menjaga etika dan profesionalitas dari seorang dokter. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih.
Sambutan kelima oleh perwakilan dokter baru kepada Dr. Chandra Perdana Putra MKes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Mataram, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Ketua IDI Wilayah Nusa Tenggara Barat, yang terhormat para wakil dekan dan dosen-dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, yang terhormat seluruh sivitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dan yang mulia para orang tua kami, serta seluruh hadirin baik yang mengikuti secara online dan offline yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, mohon maaf. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sekarang ini masih masa pandemi COVID-19. Melalui kesempatan ini, kami mengajak, menghimbau, dan saling mengingatkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan diri, keluarga, tetangga, dan masyarakat luas, dengan cara tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Karena tidak sedikit korban dari COVID ini, baik yang meninggal maupun yang terpapar. Semoga yang meninggal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpapar semoga disembuhkan serta sehat walafiat seperti sedia kala. Kita berharap bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya Chandra Perdana Putra mewakili rekan-rekan peserta pelantikan dan pengambilan sumpah dokter periode ke-40 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Berdiri di mimbar ini untuk memberikan sambutan terhadap sebuah momen seremonial yang begitu penting dalam perjalanan hidup kami. Proses pendidikan yang begitu panjang telah kami lalui. Lika-liku perjalanan pendidikan di kampus maupun di rumah sakit telah kami selesaikan. Pastinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dapat terlampaui. Peran-peran berbagai pihak yang telah mendukung proses pembelajaran tentunya juga sangat berharga bagi kami. Oleh karenanya, ada 3 hal utama yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan dosen-dosen kami. Yang pertama adalah rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberikan kami kesempatan untuk menuntut ilmu kedokteran di Fakultas Universitas Mataram ini. Sudah memfasilitasi kami sangat baik dalam proses belajar, memberikan motivasi serta memberikan ilmu kepada kami. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, bahagia, sejahtera, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini kami banyak berbuat salah dan terkadang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, kami mohon doa untuk kehidupan kami selanjutnya. Karena beberapa ilmu kedokteran ini bisa bermanfaat bagi pribadi-pribadi kami sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, serta agama.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Sivitas Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang telah membantu kami hingga kami menjadi dokter. Semoga Bapak Ibu dilancarkan segala urusannya, selalu sehat dan bahagia sejahtera. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami aturkan terima kasih pada sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kami dan dalam proses pendidikan ini, yaitu orang tua kami. Perannya begitu penting dalam proses pendidikan ini. Darinya kami banyak belajar tentang keteguhan dan kekuatan. Senyum dan perasaan optimis beliau dalam menghadapi kehidupan ini merupakan dorongan yang luar biasa sekaligus menjadi bahan referensi kami dalam menjalani kehidupan. Secara khusus, saya juga mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak saya, tua, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dorongan semangat yang luar biasa pada saya untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran ini. Akhirnya, pada rekan-rekan sejawat peserta pelantikan dan pengambilan sumpah dokter. Akhirnya kita sampai di proses yang kita tunggu-tunggu bertahun-tahun. Perlu diingat, sesungguhnya saat ini merupakan awal bagaimana kita dapat berdedikasi bukan hanya kepada nama profesi yang harus kita junjung tinggi, ataupun alma mater ini. Bukan hanya kepada orang tua yang kita hormati, namun bagaimana seorang hamba dapat berdedikasi kepada Sang Ilahi yang memelihara kehidupan ini. Marilah kita bersatu dalam membangun kesehatan bangsa ini. Masukkan nilai-nilai kebenaran ke dalam seluruh sektor kesehatan di Indonesia. Jika sebagian rekan menjadi klinisi dan akademisi, maka sebagian lain dari rekan-rekan mengambil porsi untuk mengobati sistem kesehatan di negara ini demi Indonesia yang lebih sehat. Selepas kegiatan ini berakhir, kita akan menjalani hidup sebagai seorang dokter, yang setiap detiknya adalah detik pengabdian, yang setiap ucapan, sikap, dan tindakannya terikat dengan sumpah luhur profesi ini, dan merupakan cerminan keindahan hati. Mari kita lakukan yang terbaik, menjalani napas panjang pengabdian profesi ini, hingga habis masa pengabdian kita, hingga tutup usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati setiap langkah kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani semua ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya penyerahan cindera mata dokter baru kepada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Untuk itu mohon kesediaan Bapak Dekan untuk mengambil tempat. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Haji Ahmad Busairi, kami persilakan. Untuk keberkahan acara ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing.
kami mohon izin memandu secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'man yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat وتبلغنا أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وذنبا مغفورا ورزقا حلالا طيبا وطيبا وسعا سائلا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat kepada dokter baru dan para orang tua dokter baru. Mewakili panitia, saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan untuk para dokter baru untuk mengambil sesi foto bersama. Mohon untuk panitia mengatur